permintaan gudang di wilayah Jabodetabek mengalami peningkatan dengan okupasi sebesar 88%. Secara lokasi, porsi pergudangan di wilayah Jabodetabek tertinggi ditempati oleh Cikarang sebesar 48%, Bekasi sebesar 21%, Jakarta sebesar 13%, lalu Karawang sebesar 8%, Depok Bogor sebesar 6%, dan yang terakhir Tangerang sebesar 4%. Sementara itu, pasokan baru yang tercatat saat ini di kuartal ketiga mencapai 56.000 meter persegi dengan stok existing sebesar 2,5 juta meter persegi. Bahkan mengutip dari Jakarta Property Market Overview Q3 2023 yang dirilis oleh JLL, nantinya akan ada pasokan baru sebesar 1 juta lebih meter persegi pada tahun 2025 mendatang. Disebutkan hingga 63% pergudangan di wilayah Jabodetabek sejak awal tahun 2023 ini adalah bangunan atau konstruksi spekulatif yang artinya dibangun tanpa adanya komitmen pengguna akhir manapun. Sedangkan 37% lainnya merupakan bangunan atau konstruksi build to suit yang disesuaikan dengan kebutuhan tenan. Lalu apa saja penopang kenaikan permintaan gudang di wilayah Jabodetabek? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung dengan saya Bapak Akbar Johan selaku Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Halo Bapak Akbar, apa kabar Pak? Baik, sehat, Sherly, alhamdulillah. Oke, seperti diketahui memang untuk di kuartal ketiga tahun 2023 ini Pak, okupansi dari pergudangan di wilayah Jabodetabek kan mencapai 88% begitu ya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi penyebab muncul fenomena gudang di Jabodetabek ini semakin laku? Okupansi rate daripada pemakaian gudang pasti ada beberapa pemicunya ya. Yang paling kelihatan dari proses bisnis supply chains tentu cenderung rasanya itu didorong oleh e-commerce ataupun marketplace. Ya, bagaimana last mile itu memerlukan transit warehouse, bahkan sampai ke jasa fulfillment center, sehingga kebutuhan ini extraordinary pertumbuhannya. Ya, itu satu. Jadi didrive oleh bisnis e-commerce dan marketplace, khususnya pengiriman door to door yang sifatnya last mile. Lalu yang kedua, tentu lahirnya prinsip sinergi. Oke, lantas dari mana saja Pak untuk profil tenan sendiri yang banyak memesan warehouse atau pergudangan? Misalnya jasa logistika atau importir produk atau komoditas tertentu Pak? Rasanya, Sherly, ini hampir di semua sektor. Ya, di sektor mulai dari industri beratnya, diantaranya industri otomotif. Ya, rasanya sekarang industri otomotif khususnya yang fast moving, spare part itu sudah mengoutsource jasa pergudangannya. Lalu retail bisnis, apalagi ya misalnya retail bisnis dari industri elektronik untuk elektronik rumah tangga misalnya, terus furniture. Ini semuanya fokus karena mereka juga sudah shifting ke online, tentu mereka melakukan efisiensi dalam investasi atau menjadi capex dalam penyediaan gudang. Mereka tentu akan mengoutsource kepada pengelola gudang yang memang fokusnya memanage warehouse. Sehingga terjadi sinergi, terjadi kolaborasi yang meningkatkan nilai tambah bagi masing-masing pihak. Inilah yang namanya ekosistem supply chain, Sherly. Ya, ini yang perlu kita dorong dan kita berikan dukungan-dukungannya, termasuk dari sektor financing dan juga bahkan dari regulasi pemerintah. Oke.
Oke Pak Akbar, JLL kan sempat mencatat Cikarang ini menjadi lokasi dengan porsi pasokan pergudangan terbesar di Jabodetabek ya, yakni sebesar 48%. Disusul Bekasi dan juga Jakarta. Apa yang menyebabkan bisnis pergudangan menjamur di sini Pak? Ya, Silakan Pak. tadi Sherly udah menyebutkan zonasi ya, zonasi klaster di Cikarang dan Bekasi sampai ke Karawang, bahkan sampai di Patimban ya. Ini sudah sampai hampir perbatasan Jawa Barat. Ini ekosistem daripada industrinya sangat mature ekosistemnya. Di sana sangat lengkap, mulai akses jalannya dan juga sekarang sudah ada akses pelabuhannya di Patimban. Bahkan akses kereta api pun juga bisa menjadi solusi daripada logistik tadi yang ingin mendekatkan dengan kawasan pergudangan. Salah satunya adalah di Cikarang, bahkan Karawang, Cikampek. Ini juga industri otomotifnya cukup terpusat di sana. Bagaimana Astra Group juga sudah ada di sana, dan juga tentu Hyundai juga sedang develop pabrik yang luar biasa besarnya. Oke Pak Akbar, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Bapak Akbar Johan selaku Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forward Indonesia. Ya pemirsa, berdasarkan keterangan dari Bapak Akbar Johan selaku Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forward Indonesia bahwa meningkatnya okupansi pergudangan di wilayah Jabodetabek ini salah satunya disebabkan oleh masifnya laju pertumbuhan e-commerce maupun marketplace hingga banyaknya permintaan dari pebisnis untuk menjadikan gudang umum menjadi gudang cold storage. Tentunya dengan pemenuhan infrastruktur yang memadai, pusat pergudangan tidak hanya akan berfokus di Pulau Jawa saja, melainkan dapat merambah ke luar Pulau Jawa. Dari Jakarta, saya Seliana Salsabila dan juru kamera Kukuh, tim liputan CNBC Indonesia.